Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya dan selamat datang di channel kami Simple Tutor 86. Kali ini kami akan membuatkan tutorial bagaimana menghubungkan handphone Android ke jam digital masjid tipe RF. Sekaligus melihat apa saja fitur-fitur dasar yang bisa kita fungsikan. Yuk teman-teman, langsung saja kita mulai. Yang pertama, dipastikan dulu datanya kita matikan ya teman-teman. Dan selanjutnya kita aktifkan WiFi. Kita cari JWS RF. Kemudian masukkan password 1 sampai 8 untuk standarnya ya. Standar dari pabrik biasanya 1 sampai 8. Terus hubungkan. Nah, setelah terhubung, kita buka aplikasi JWS RF-nya. Kita klik aja saat aplikasinya digunakan. Kita ke bagian waktu atau lokasi untuk setting waktu dan lokasi untuk pertama kalinya ya teman-teman. Nah, di sini biasanya untuk lokasi masih tanda tanya. Langkah yang harus kita lakukan adalah kita aktifkan lokasi di handphone Android kita. Kemudian kita aktifkan data seluler. Selanjutnya, setelah data seluler aktif, kita matikan WiFi-nya ya teman-teman. Kemudian kita aktifkan kembali WiFi-nya. Kita hubungkan kembali seperti langkah awal. Nah, setelah aktif, maka akan muncul alamat lokasi di mana kita berada ya teman-teman. Di sini tertulis Bira, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba. Namun yang menjadi persoalannya, lokasi ini masuk dalam waktu Indonesia Tengah. Jadi kita ganti location 7 WIB, kita ganti ke 8 waktu Indonesia Tengah. Kemudian tekan set lokasi. Kita matikan dulu datanya. Kemudian kita klik set lokasi. Nah, setelah bunyi berarti set lokasinya berhasil. Dan untuk waktu kita bisa menggunakan manual, tapi saya sarankan untuk mencentang auto dari sistem saja supaya waktunya itu mengikuti waktu provider atau waktu di HP kita ya. Setelah kita centang waktunya, kita klik aja set waktu. Nah, tandanya settingan kita tersave ketika jamnya berbunyi ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita kembali, tekan tombol kembali. Kita ke pengaturan. Di sini kita bisa melihat banyak tampilan settingannya. Ada tampil waktu sholat, ada tampil tahun hijriah. Silakan pilih teman-teman yang mana menurut teman-teman semua bisa dipakai. Untuk yang di bawah lama off sholat, ini bisa kita setting di 5 menit. Jadi waktu kita sholat jamnya mati ya teman-teman, begitu kira-kira. Berapa lama waktu jamnya mati, kita tinggal setting misalnya 8 menit. Untuk pasaran Jawa kita bisa aktifkan, bisa juga tidak, tergantung dari selera teman-teman semuanya. Oke, selanjutnya kita kembali untuk running text. Nah, di sini kita bisa mengisi setiap running text info, ada banyak pilihannya teman-teman ya. Yang ini yang pertama, ini running text info 1 untuk teks kecilnya. Misalnya kita tuliskan
sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian. Nah, terus klik simpan. Dan seterusnya ya teman-teman ya, di running text info 2 kita bisa tulis apa saja. Untuk yang teks besar ini biasanya kita tulis nama masjid. Misalnya kita tulis selamat datang di Masjid Babul Rahmah. Selanjutnya klik simpan. Kita scroll ke bawah, running text sebelum sholat. Itu misalnya kita tulis luruskan dan rapatkan saf. Nah, jadi tulisan ini akan muncul ketika jeda iqamah telah habis. Untuk running text info Jumat juga bisa kita tuliskan misalnya harap diam saat khutbah berlangsung. Oke, jika semua sudah selesai, kita kembali ke pengaturan iqamah atau sholat. Di sini yang pertama subuh 10, zuhur 10, asar 10 ini menunjukkan jeda antara azan ke iqamah ya. Nah, misalnya tapi ini sih tergantung selera teman-teman semua. Berapa menit kira-kira cocok untuk digunakan di masjid teman-teman ya. Ada yang 10 menit, ada yang 7 menit. Silakan ketik sesuai selera teman-teman semuanya ya. Untuk penyesuaian jadwal sholat menit, ini jika waktu yang tertera pada jam digital itu tidak sesuai dengan jadwal sholat di tempat masing-masing. Jadi kita bisa tambah, misalnya tambah 2 menit, atau kita kurangi 2 menit, dan seterusnya. Ini untuk koreksi jika waktu yang ditunjukkan di jam digital tidak sesuai dengan waktu sholat untuk daerah masing-masing. Oke, kita kembali. Untuk tartil, auto tartilnya, ini untuk alarm ini tidak terlalu penting ya. Kita kembali ke tartil. Nah, ini untuk auto tartil. Jadi sebelum jadwal azan muncul di layar jam digital, nah, ini settingannya teman-teman ya. Misalnya sholat subuh itu teman-teman inginkan misalnya 30 menit mengajis plus tarhimnya, itu bisa disetting dari sini. Misalnya 30 menit, pilih surat Al-Baqarah, Al-Imran, tapi yang langsung dengan tarhimnya itu standar dari pabriknya biasanya berada di angka 107 ya teman-teman ya. 107. Di sini tulisannya Al-Ma'un, tapi sebenarnya itu 30 menit. Atau kalau tidak mau bingung-bingung, bisa mulai dari 031. 031 itu 30 menit. 035 135 itu 30 menit, 136, 137, 138, 139, dan 140. Ini biasanya 30 menit murattal plus tarhimnya. Jadi setelah disetting, misalnya kita pilih 140 untuk subuh, zuhur 30 menit, kita pilih misalnya 139, kita centang semua ya. Isya Jumat 138. Nah, jadi
nanti akan berganti-ganti murotalnya teman-teman ya. 137, 136, Jumat misalnya 135. Nah, jadi dari waktu ke waktu ini tidak sama murotalnya. Jadi teman-teman tidak bosan jika hanya satu murotal yang diputar ya, gitu. Terus kita klik simpan. Dan untuk azan sebaiknya jangan diaktifkan karena kita pakai azan manual. Terus ya, untuk yang di bawah tes play ini untuk mengetes ataukah misalnya jam ini tidak berfungsi dengan normal, misalnya setelah mengalami mati lampu sehingga waktunya settingannya tidak berjalan seperti biasanya, maka teman-teman bisa pilih dari sini, dari menu ini, tes play. Kita klik misalnya surah Al-Baqarah, kemudian kita play. Karena jam ini tidak saya hubungkan dengan speaker, maka tidak ada bunyi sama sekali ya teman-teman ya, tidak ada bunyi murotalnya. Oke, mungkin cukup sekian. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Jika informasi ini dianggap bermanfaat, mohon like dan subscribe-nya. Terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.